Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermansyah Trimantara MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik usia MI atau SD. Saya Dewi Nur Aprilia beserta rekan saya Clara Devika Pramesti dari kelompok 9 ingin memaparkan materi yang berjudul perkembangan identitas diri, moral, dan juga prososial. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan identitas diri. Menurut Erikson, identitas diri merupakan sebuah kondisi psikologis secara keseluruhan yang membuat individu menerima dirinya, memiliki orientasi dan tujuan dalam mengarahkan hidup serta keyakinan internal dalam mempertimbangkan beberapa hal penting yang menunjukkan identitas personal individu. Dengan kata lain, identitas diri adalah mendefinisikan diri dengan matang, perasaan tentang setapak seseorang, kemana dia akan pergi dalam kehidupannya, dan bagaimana seseorang tersebut cocok dengan masyarakat. Identitas diri terbentuk melalui penilaian seorang individu terhadap dirinya yang berlandaskan pada pertimbangan budaya, ideologi, dan harapan masyarakat, serta adanya penilaian diri yang berdasarkan pada persepsi orang lain. Sementara itu, komitmen merupakan usaha untuk membuat keputusan. Kemudian untuk menentukan identitas diri, seseorang perlu menentukan kedudukan status identitasnya. Yang pertama itu ada identity diffusion, identity evaluation, identity monitoring, dan yang terakhir itu identity assessment. Dimensi perkembangan identitas diri menurut Erikson melibatkan beberapa dimensi, diantaranya yang pertama genetik, adaptasi, struktural, dinamis, dan juga subjektif. Faktor yang mempengaruhi identitas diri antara lain yaitu pertama faktor keluarga, yang kedua itu interaksi dengan teman sebaya, ketiga sekolah dan komunitas, dan yang terakhir dan keempat kebudayaan dan juga kognitif. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu perkembangan moral. Moral berasal dari kata morer atau artinya tata cara, adat istiadat, dan kebiasaan. Moral merupakan seperangkat prinsip atau cita-cita yang membantu individu untuk membedakan yang benar dan yang salah, untuk bertindak atas perbedaan ini, serta untuk merasa bangga dalam perilaku berbudi luhur dan rasa bersalah atas perilaku yang melanggar standar seseorang. Schaeffer dan Kipp mengungkapkan bahwa moral merupakan seperangkat prinsip atau cita-cita yang membantu individu untuk membedakan yang benar dari yang salah, untuk bertindak atas perbedaan ini, dan untuk merasa bangga dalam perilaku berbudi luhur dan rasa bersalah atas perilaku yang melanggar standar seseorang. Selain itu, moral juga merupakan pikiran, perasaan, dan perilaku yang dikaitkan dengan standar benar atau salah, sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi interpersonal dan dimensi intrapersonal. Dimensi interpersonal mencakup aturan atau nilai dasar dan penilaian dari individu sendiri. Dimensi ini mengatur atau mengarahkan aktivitas orang tersebut saat dia tidak terlibat dalam interaksi sosial. Dimensi intrapersonal, yaitu titik perhatiannya ada pada apa yang seharusnya dilakukan individu saat berinteraksi dengan orang lain. Dimensi ini mengatur interaksi sosial individu dengan orang lain dan akan menengahi sebuah konflik yang muncul. A. Affective moral feelings. Komponen perkembangan moral yang terdiri atas perasaan yang melilit tindakan, benar atau salah, dan yang memotivasi pikiran dan tindakan moral. Yang B itu komponen kognitif. Kognitif sama dengan moral reasoning, komponen perkembangan moral yang berpusat pada cara kita mengonsep benar dan salah dan membuat keputusan tentang bagaimana berperilaku. Terdapat dua teori yang terkemuka tentang komponen kognitif dalam perkembangan moral, yaitu teori yang dikemukakan oleh Piaget dan Kohlberg. Teori ini akan disampaikan oleh saudari Clara Devika Pramesti. Baiklah, saya Clara Devika Pramesti. Saya akan menjelaskan tentang teori Piaget. Teori Piaget memandang penalaran moral sebagai kemajuan melalui urutan 3 tingkat, yaitu tidak berubah, periode premoral, moralitas heteronom, dan periode otonom. Periode premoral yaitu 5 tahun pertama kehidupan ketika anak-anak dikatakan memiliki sedikit rasa hormat.
2. Moralitas heteronom, yaitu tahap pertama perkembangan moral Piaget ketika anak-anak memandang aturan tokoh-tokoh. Terus periode etonom, yaitu tahap kedua perkembangan moral Piaget ketika anak-anak menyadari bahwa aturan adalah perjanjian sewenang-wenang yang dapat dihadang atau diubah. 2. Teori Kohlberg. Teori Kohlberg memandang penalaran moral sebagai kemajuan melalui urutan 3 tingkat yang berbeda, yaitu moralitas prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Moralitas prakonvensional yaitu istilah Kohlberg untuk 2 tahap pertama dari penularan moral. Moralitas konvensional yaitu istilah Kohlberg untuk tahap ketiga dan keempat dari penalaran moral. Dan moralitas postkonvensional yaitu istilah Kohlberg untuk tahap kelima dan keenam penalaran moral. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bagaimana anak-anak belajar melawan godaan dan menghambat tindakan yang melanggar norma moral. Faktor-faktor pengembangan pengendalian atau penghambatan anak terserang godaan sebagai berikut. 1. Hadiah yang diberikan untuk berbagai perilaku. 2. Hukuman yang mencangkup alasan-alasan yang tepat. 3. Terus-menerus memaparkan anak-anak pada model pengendalian moral. Terus perkembangan prososial. Menurut Papalia et al. 2009, adalah segala perilaku sukarela yang ditunjukkan untuk membantu orang lain. Dan prososial menurut Susanti 2013 menyatakan bahwa sebagian besar penerimaan perilaku prososial anak adalah orang-orang yang sering berinteraksi dan dekat dengan mereka, seperti anggota keluarga, guru, maupun teman sekelas. Hal ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oper 2017. Perilaku prososial dipengaruhi oleh anggota kelompok yang ada di lingkungan anak, yaitu keluarga, guru, dan teman sebaya.